Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini saya Novianti Imawati Istifham akan moderatori kajian sore ini, pergaulan istri dalam rumah tangga. Alhamdulillah, kita diberi kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat menghirup udara sore pada hari ini. Saya akan memperkenalkan pemateri, yaitu Ibunda Nur Fadilah dari PDA Gresik. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Imawati, yaitu Mbak Fatma, yang kami sayangi seluruh jajaran pengurus Imawati, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa menjalankan, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Ya, mudah-mudahan acara seperti sore hari ini tetap bisa diistiqomahkan, ya, sehingga ilmu-ilmu yang perlu disampaikan insya Allah nantinya bisa memberikan pencerahan kepada adik-adik Imawati. Kita bersyukur pada Allah, ya, walaupun kita masih diuji oleh Allah, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 sampai bulan ini tidak malah berkurang, ya, korbannya, tetapi tambah ada penambahan. Nah, mudah-mudahan dengan pertolongan Allah segera pandemi COVID-19 segera berlalu, diangkat oleh Allah, sehingga kita bisa beraktivitas secara normal, ya, bisa offline, bisa tatap muka, sehingga lebih seru, lebih ada kekerabatan, lebih bisa bersilaturahim, ya. Dengan adanya COVID kita harus bersabar terlebih dahulu. Adik-adik Imawati yang saya sayangi, untuk sore hari ini saya akan melanjutkan, yaitu tema tentang pergaulan istri di dalam rumah tangga, ya. Nah, ini kita mengambil yaitu dari buku Adabul Mar'ah lil Islam, ya, fil Islam, ya. Barangkali untuk melanjutkan yang kemarin, kalau Kamis atau Jumat yang bulan kemarin itu menjelaskan tentang bagaimana kita berakhlak, ya, berakhlak bergaul, baik itu dalam rumah tangga atau masyarakat atau dan lain sebagainya. Nah, itu kemarin sudah kita kupas, yaitu tentang bagaimana rumah tangga itu mempunyai adab atau akhlak antara orang tua dengan anak atau suami dengan istri. Nah, itu semua diatur dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana Rasulullah memberikan teladan, ya. Rasulullah itu diutus yaitu untuk menyempurnakan akhlak agar kita menjadi pengikut beliau dengan berakhlakul karimah, ya. Sebagaimana yang sudah kita kutip kemarin, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, ya. Sesungguhnya aku diutus, kata Muhammad, adalah untuk menyempurnakan menjadikan akhlak yang mulia.
Nah, pada sore hari ini kita akan menyambung, kalau kemarin kita sudah membahas yaitu tentang bagaimana mendapatkan pasangan hidup yang ideal sesuai syariat Islam ya. Nah, itu kemarin sudah kita kupas, sehingga nanti di dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dalam pergaulan sehari-hari di dalam rumah tangganya, kalau didasari dengan akhlak yang mulia, maka rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang harmonis, yang sakinah, yang mawaddah dan warahmah. Nah, untuk sore ini mari kita kaji yaitu tentang pergaulan istri dalam rumah tangga. Next. Salah satu tujuan pokok dari agama Islam yaitu memperbaiki akhlak ya, akhlak manusia. Nah, terutama lingkup yang paling kecil adalah di dalam rumah tangga. Nah, kalau kita membahas mengenai akhlak ya, tentunya tidak pernah lepas ya dari namanya pergaulan. Jadi kita bergaul dengan siapa saja itu kita harus punya akhlak yang karimah. Nah, pergaulan di dalam Islam semuanya diatur di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, yaitu salah satu bentuk pergaulan yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari adalah pergaulan di dalam rumah tangga ya. Nah, di dalam rumah tangga, nah, istri haruslah melakukan kewajibannya terhadap suami dan juga terhadap anak-anaknya. Bagaimana kita bergaul dengan suami, kemudian bagaimana kita bergaul dengan anak-anak. Nah, itu kita harus semuanya didasari dengan akhlak yang karimah. Kemudian apa saja sih kewajiban istri terhadap suami itu ya, agar rumah tangga itu menjadi tentram, damai ya, sebagaimana firman Allah kemarin sudah saya sampaikan ya di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Nah, itu untuk menciptakan rumah tangga yang tentram, damai itu harus didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang ya, mawaddah warahmah. Nah, bagaimana? Karena kajian kita malam sore hari ini adalah hanya imawati, mbak-mbak saja. Jadi tidak ada yang saya jelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri itu. Kalau audiennya itu ada mas-mas dan mbak-mbak, tentunya semua akan kita kupas. Karena audiennya, mustamiknya hanya mbak-mbak imawati. Jadi kewajiban istri terhadap suami itu adalah yang pertama harus bersikap patuh, taat ya, hormat kepada suami kita ya. Itu harus dilakukan dengan hati yang tulus ya. Niatnya saya ini mentaati suami ini karena perintah Allah ya. Karena di dalam rumah tangga semuanya itu kalau berangkatnya saat kita mau menikah itu niatnya ikhlas semata-mata untuk beribadah, maka dalam perjalanan tangga, nah itu juga harus semuanya diniati dengan hati yang tulus berharap ridhonya Allah ya. Nah, itu bagaimana supaya kita hormat pada suami, nah, karena hak suami itu begitu tingginya ya, yang harus kita tunaikan kita sebagai istri itu ya. Sampai-sampai Rasulullah itu di dalam suatu hadis yang menyebutkan lau kuntu amiru ahadun ayyasjuda li ahadin la amartu mar'ata antasjuda li zaujiha ya. Nah, yang artinya andaikan, kata Rasulullah, aku dibolehkan untuk memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, sungguh aku akan memerintahkan seseorang wanita atau seorang istri itu untuk bersujud kepada suaminya ya. Jadi kenapa kalimatnya diawali dengan andaikan? Andaikan aku dibolehkan, kata Rasulullah, dibolehkan untuk menyuruh para istri ya untuk sujud kepada suami, karena yang berhak kita sujud hanya kepada Allah. Nah, saking tingginya haknya suami sehingga kalau seandainya atau kalau ya dibolehkan oleh Allah seseorang boleh sujud, maka
akan aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Nah itu menunjukkan bahwa karena apa? Karena suami itu bagaimanapun punya kedudukan yang lebih tinggi. Karena apa? Imam kita ya. Harus kita taati. Dialah yang memberikan nafkah, dialah yang melindungi kita ya. Nah, dengan seperti itu maka kita harus selalu mentaati perintah suami selagi atau mentaati selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam ya. Nah, sang istri itu sampai-sampai di dalam satu hadis ya disebutkan akan diberi kesempatan untuk masuk surga dengan bebas melewati pintu mana saja. Nah itu syaratnya diantaranya salah satunya harus taat pada suami ya. Nah taat pada suami itu begitu luar biasanya ya. Dalam hal apa yang terpenting, yang utama yaitu saat kita diminta memenuhi kebutuhan diranjang. Nah itu jangan sampai kita seorang istri ya, nah itu menolak itu nanti kalau suami itu marah saat kita tidak memenuhi keinginan suami, tidak mematuhi padahal kita tidak ada udzur syar'i ya, itu malaikat akan mengutuk kalau suami kita marah dari saat suami minta haknya. Nah itu sampai subuh malaikat melaknat. Nah kalau sudah malaikat melaknat maka Allah pun juga melaknat ya. Nah, apa dasarnya kita bisa masuk surga lewat pintu mana saja? Yaitu idza sholatil mar'atu khamsaha ya. Apabila seorang wanita yaitu mengerjakan sholat yang 5 waktu ya. Wa shoma syahruha. Kemudian yang kedua adalah puasa wajib di bulan Ramadan. Wa hasanat farjaha. Kemudian memelihara kesuciannya ya. Saat ditinggal suami ataupun ada tugas suami ya, nah itu kita harus menjaga kehormatan kita ya. Wa ata'at ba'laha. Kemudian taat kepada semua perintah suami ya. Jadi menjaga kehormatan kemudian taat pada suami ya, itu akan diberi jaminan oleh Allah yaitu dakhalat min ayyi abwabin sya'at ya. Jadi Allah akan memberikan kebebasan kepada para istri ya, yang salah satunya adalah mentaati perintah suami selagi perintahnya itu tidak bertentangan dengan agama atau syariat Islam ya. Ya nek wis kongkon ayo Bu salat jamaah ya monggo ya. Nah, suami yang sholih insya Allah akan mengantarkan keluarganya juga menjadi keluarga yang sholih dan sholihah ya. Karena apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro ya. Jagalah dirimu dan keluargamu. Nah, ini tugas suami terutama ya. Dari apa? Dari siksa api neraka ya. Jadi siksa api neraka itu tidak hanya di akhirat saja, di dunia kalau kita sudah tidak taat pada suami selagi perintahnya itu tidak bertentangan, maka Allah akan memberikan keburukan-keburukan kepada para istri yang tidak mentaati itu ya. Nah, jadi jangan kita bermalas-malasan ya saat suami mohon istilahnya minta dibuatkan kopi yang remeh-remeh ya wes dikerjakan ya. Ayo Bu kita ngaji ya, berangkat, ayo Bu kita sholat jamaah ya monggo ya. Itu kan untuk menyelamatkan para istri dan keluarganya. Next Mbak. Kemudian kewajiban istri yang kedua yaitu bersikap sopan santun ya, kemudian bertampil cantik, bermanis muka ya, ramah pada suami ya. Nah itu juga mengantarkan kita nanti ketaatan kita menjadi penghuni surga ya. Nah misalnya suami datang dari pulang kerja kemudian
sudah kecapean di tempat kerja, kemudian di luar sana banyak orang-orang cantik ya, teman kerjanya harum-harum ya. Nah, bagaimana supaya membuat suami itu pulang itu kelelahan yang suntuk seharian itu bisa lepas, bisa gembira. Nah, itu istri harus cerdas ya, jangan tampil apa adanya. Saat suami datang kemudian masih bau keringat, ya jangan, karena di luar banyak orang cantik, itu sudah menahan di luar ya. Oh, di rumah saya ada yang halal, saya harus mencari yang halal. Nah, itu adalah kecerdasan seorang istri ya. Paling tidak sudah sekarang ada apa ya, alat yang canggih ya, komunikasi sewaktu-waktu, bisa konfirmasi datangnya jam berapa ya, kemudian kita mempersiapkan diri tampil cantik, harum ya, menawan, sehingga suami sudah nggak kepengen berpikiran perempuan di luar, di rumah sudah menemukan yang segalanya. Jangan sampai sudah sampai rumah ngetuk pintu kemudian si istri nggak kuncian pak, jangan sampai buka sendiri pak, sudah nggak terkunci pintunya, atau mbak pembantunya tolong bukakan bapak. Nah itu yang membuat para suami kita itu tidak betah di rumah, sehingga pergaulan di rumah tangganya itu tidak harmonis ya, tidak bahagia, tidak sakinah ya, tidak mawaddah, tidak menimbulkan rasa cinta pada pasangannya ya. Jadi jangan disalahkan kalau non sewu, kalau seorang suami kemudian saat awal-awal mantan baru itu luar biasa sayangnya pada istri, karena istrinya masih menjaga kecantikannya, harumnya, tampilannya. Kemudian punya anak 1, 2 sudah ada perubahan, sudah nggak memperhatikan tampilan, sehingga suami banyak yang berlaku non sewu di luar sana, menjalankan yang tidak dihalalkan oleh agama kita ya. Nah itu di dalam hadisnya Aisyah ya, yang disabdakan oleh Rasulullah yang berbunyi, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbul rafqa wa yu'ti 'ala rafqi ma la yu'ti 'ala unfi ya. Wahai Aisyah ya, artinya seperti ini, sesungguhnya Allah itu maha lembut ya, dan mencintai kelembutan. Nah, kalau Allah saja yang maha sifatnya yang luar biasa, yang tertulis saja hanya 99, itu sifatnya lembut. Nah, kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya, sudah diberi gambaran oleh Allah bahwa Allah itu maha lembut. Kenapa kita tidak bisa berlaku lembut pada pasangan hidup kita, sehingga membuat pasangan hidup kita itu menjadi betah di rumah, kerasan, sudah tidak punya cabang di pikirannya kemana-mana, bahwa istrinya adalah sudah segala-galanya ya. Nah itu kita harus berlaku lembut, ngomong sak ngomong ya, jangan nada tinggi ya. Dan itu auranya justru keluar kalau kita punya etika seperti yang Allah berikan di dalam gambaran yang saya sebutkan tadi, bahwa Allah itu lembut, apalagi kita hambanya, maka kita harus berlaku lembut kepada keluarga kita, terutama yaitu saat suami kita lagi berkomunikasi dengan kita, maka tunjukkan bahwa kita adalah wanita yang sholihah, yang bisa menghargai suami ya, yang bisa bermuka manis, bisa berlembut dalam melayani suaminya. Nah itu Allah memberi kepada kelembutan hal-hal yang tidak diberikan kepada kekerasan dan sifat-sifat lainnya. Nah, kalau kita melihat hadis ini, kalau kita tidak berlembut, maka Allah juga tidak memberikan kelembutan kepada kita. Nah, kalau kita kasar ya Allah, dengan cara Allah kita juga akan diberi sifat-sifat yang kasar ya, sifat-sifat yang tidak mengenakan. Nah, makanya itu Allah, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu, kata Rasulullah, maha lembut ya. Nah ini ibu orang-orang mukmin ya, itu diberi nasihat bahwa Allah itu maha lembut, maka kita seorang istri harus bisa bersikap lembut kepada para suami
kita. Nah, kemudian kewajiban istri yang ketiga terhadap suami yaitu senantiasa untuk seperti tadi ya, memiliki daya tarik ya, tambahkan hati bagi suami kita ya. Nah, suami kita itu pasti setiap suami kan punya keinginan atau idaman pada masing-masing istri itu kan tidak sama. Sampai pakaian yang disukai suami yang mana, itu kita harus cerdas. Oh, suami saya sukanya ini, oh yang ini. Nah, paling tidak saat suami itu melihat kita itu sudah menimbulkan pergaulan yang daya tarik yang luar biasa ya. Jadi bagaimana kita menjadi istri itu memiliki daya tarik ya, baik itu kalau sifatnya Rasulullah itu kan ada 4 apa aja Mbak? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, kalau kita bisa seperti itu kenapa tidak ya? Menunjukkan kepribadian yang bagus ya. Sidik itu artinya jujur, benar. Jadi jangan sekali-kali kita berbohong. Karena berbohong itu akan terus menjadi membohong terus karena menutupi kebohongan yang pertama, kebohongan yang berikutnya ya. Jadi kita sebagai seorang istri yang salihah yang ingin membahagiakan suami kita maka harus mempunyai sifat yaitu sidik, yaitu berkata jujur, kemudian amanah ya. Gimana Mbak? Dapat dipercaya. Iya, amanah itu dapat dipercaya ya. Jadi kalau kita lagi di rumah kemudian kalau menurut agama Islam yang kita mengeterapkan itu tamu yang bukan mahram kita itu tidak boleh kita masukkan ke ruangan tamu ya. Selagi ada suami dan diizinkan, apalagi tamu yang tidak disukai dengan suami kita, nah itu malah dilarang oleh agama kita ya. Jadi kita harus menjaga amanah, sidik, amanah, tabligh. Tabligh itu penyampaian ya, komunikatif ya, komunikasi harus terbuka ya. Kunci rumah tangga bahagia, pergaulan dalam rumah tangga bahagia ya, komunikasi itu harus jalan. Apapun itu harus dikomunikasikan dengan pasangan hidup kita ya. Kemudian kalau ada masalah jangan sampai ditunda sampai besok harinya. Malam itu juga harus kita bereskan sehingga besok sudah sama-sama bahagia tanpa ada beban. Kemudian pergaulannya menjadi nyaman, saling menyayangi, saling mencintai ya. Nah, itu kewajiban yang kedua ya. Sidik, amanah, tabligh, fatonah, cerdas ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, seorang istri harus cerdas. Cerdas apa saja ya, cerdas dalam membelajarkan nafkah yang diberikan oleh suami ya. Jangan terlalu banyak menuntut ya. Yang penting istilahnya jangan besar pasak daripada tiang. Betul ya? Ya. Nah, suami ini gajinya cuma 5 juta, kemudian suka shopping barang-barang yang bermerek. Nah, itu yang menjadikan suami menjadi koruptor ya. Wong sugih-sugih wis sugih sik ragus karena kadang-kadang bisa juga itu karena tuntutan istri ya. Jadi kita sesuaikan kalau memang penghasilan suami seberapa ya kita harus bisa cerdas mengatur atau mengelola. Insya Allah barokah kalau saling ridho dengan pemberian Allah ya. Nah itu. Kemudian kewajiban istri terhadap suami yang ketiga yaitu yang ketiga sudah ya. Iya. Kemudian yang keempat. Yang ketiga saya coba sebutkan hadisnya ya. Khairun nisa man tasurruka idza absorta ya. Wa tuti'uka idza amatta wa tahfar ghaibata fi nafsiha wa malik ya. Jadi sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan apabila suaminya melihatnya. Nah, ini hadis Rasulullah, jadi nggak ada yang salah ya. Jadi bagaimana untuk menyenangkan suami ya? Ya, aja anggo brambang terus nerima suaminya datang dari kantor ya, ganti baju kita kontak-kontakan dulu, minta dimasakkan apa, itu perlu ya.
sehingga membuat suami itu nyaman dan bahagia. Kemudian jika suami menyuruh maka akan mentaati, ya tadi sudah saya jelaskan, asal perintahnya tidak menyalahi syariat Islam. Kemudian yang ketiga adalah menjaga dirinya dan hartanya saat ditinggal suami, ya. Jadi nggak jadi orang yang pemboros, tapi tetap sesuai kebutuhan. Jadi jangan belanja itu keinginan, tapi berdasarkan kebutuhan, ya. Adik-adik Imawati, kita lanjut. Kewajiban istri terhadap suami yang keempat adalah menghormati kedua orang tua, ya, baik itu orang tua kita maupun orang tua suami, ya. Ojo nek moro tua kita membedakan. Nah, itu membuat pergaulan antara suami dan istri tidak harmonis. Itu karena ada yang tidak adil, tidak seimbang, ya. Kalau bisa buat komitmen saat sebelum nikah, ya. Saya dulu cerita pribadi untuk pengalaman mbak-mbak, ya. Sebelum menikah itu almarhum suami saya itu buat komitmen, ya. Jangan sekali-kali, jangan kapanpun, meskipun orang tua saya salah, mohon sampean mengalah. Nah, itu suatu komitmen sebelum pernikahan. Jadi saya ingat betul, setiap mesti agak cocok, ya saya harus bermuka manis sehingga tidak pernah konflik dengan mertua, dan suami akan menjadi bangga dengan pasangan hidupnya karena bisa membahagiakan, bisa menghormati, bisa menyenangkan mertuanya. Jadi mohon tidak hanya mencintai dan menyayangi pihak dari keluarga perempuan, dari pihak istri, tapi dari pihak suami juga diperlakukan sama, ya. Nah, ini di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, ya, ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadza rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā, ya. Nah, sampai urutannya untuk menghormati orang tua itu setelah tidak boleh syirik kepada Allah, ya. Jadi seperti itu, yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, selain Allah, ya. Nah, itu jadi tahapannya itu di bawahnya tidak boleh menyekutukan Allah. Nah, itu, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Nah, secara eksplisit di sini tidak disebutkan mertua, tapi di dalam hadis-hadis Rasulullah bahwa tidak hanya kita menghormati kedua orang tua kita, tetapi juga mertua-mertua kita, ya. Kemudian jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan yaitu ya, itu tidak boleh, ya. Tidak boleh mengatakan ya, atau jenengan itu sudah melukai betul. Cuman bilang gini aja orang tua itu, ya Allah, gitu. Orang tua sudah tersinggung, tahu bahwa kita itu gelo dengan orang tua kita atau ibu kandung itu, pada ya Allah, sudah perasaan itu sudah menangis luar biasa orang tua kita. Nah, apalagi mertua, ya, jangan sampai, ya. Nah, kita harus memperlakukan dua-duanya dengan lemah lembut, kemudian tampilan yang wajah yang manis, tidak ada istilah perengat apa ya istilahnya, apa ya, kalau ada mertua datang, waduh teko maneh, jok-jok njaluk duit maneh. Nah, jangan, ya. Karena apa? Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain, ya. Nah, ridhonya Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tua kita, ya. Nah, murkanya Allah juga itu tergantung murkanya orang tua kita, ya, orang tua kita atau mertua kita, ya. Jadi mari kita perlakukan para
ibunda kita dan mertua-mertua kita dengan yang sangat menyenangkan, tatapan yang menyejukkan, kemudian sebisa mungkin kita berlaku adil ya. Nah, itu harus kita lakukan sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya. Jangan seperti ini kisah nyata, seorang suami beli rumah 2, ibu mertuanya dengan istrinya, rumahnya sendiri itu berjajar gini ya. Nah, si istri ini rasa syukurnya kurang ya. Wong ibu jejer kok gak gelem. Kalau kita tetap jejer dengan rumahnya ibu, minta cerai. Sampai segitunya kalau ndak didasari ilmu agama. Akhirnya suaminya ngalah sehingga rumah yang sini dijual, ibunya ditinggalkan. Nah, ini istri-istri yang nggak patuh pada suami, nggak mencari surga tadi ya. Lalu pindah rumah karena jajar mertuanya. Coba kalau seperti ini kan rumah seperti neraka, dan ridhonya di mana nanti kalau sudah orang tua disakiti. Ada yang orang mertuanya dipengkerii. Kalau orang tuanya dipengkerii, anaknya kandung laki ini nggak terima ya, milih ibunya sehingga sudah punya anak 3, terjadi perceraian. Nah, itu naudzubillah min dzalik ya. Yang berikutnya yang keempat sudah ya. Kemudian yang kelima, kita sebagai seorang istri harus pinter-pinter mengatur rumah ya, sehingga penghuni rumah ini menjadi kerasan, menjadi nyaman, menjadi bahagia. Itu bisa dibiasakan ya. Maksudnya ada seorang suami kalau masuk rumahnya kotor nggak mau masuk, termasuk saudara saya sendiri. Aku nggak mau masuk, harus bersih dulu rumahnya. Nah, ini kecerdasan seorang istri kurang peka ya. Nah, sedangkan seorang suami ini sudah kebiasaan bersih dari kecil, dari lingkungan membentuk waktu tumbuh kembangnya dulu itu selalu rajin orang tuanya, sehingga saat pulang kerja kemudian rumahnya acak-acakan, tidak rajin, kotor, suaminya berdiri di depan pintu nggak mau masuk. Ini jangan sampai kita mengalami seperti itu ya. Saya kira itu bisa kita lakukan kalau memang ekonomi kita layak, bisa kita memakai asisten atau pembantu ya, sehingga kita bisa tetap tampil fresh ya saat suami datang, kita sudah harum, rumah sudah bersih, kemudian akan terjadi pergaulan dalam rumah tangga itu indah dan menyenangkan ya. Nah, itu barangkali tentang pergaulan istri terhadap suami ya. Nah, masih ada waktu Mbak barangkali? Masih ya. Jadi kita harus pinter-pinter ngatur rumah, kebersihan juga harus kita jaga. Di dalam hadisnya Rasulullah juga jelas ya, an-nadzafatu minal iman. Jadi kebersihan itu setengah daripada iman. Jadi monggo nanti kalau penjenengan ini semua sudah berumah tangga ya, ilmu yang kita pelajari pada sore hari ini direkam, kalau perlu dicatat, kalau perlu nanti kalau ada YouTube-nya ya bisa disimpan, diulang-ulang bahwa untuk menjaga keharmonisan itu di antaranya kiat-kiatnya kita sebagai seorang istri harus begini ya. Lanjut Mbak. Nanti kita lanjutkan barangkali ada sesi tanya jawab ya. Sekarang kita masuk pergaulan seorang ibu pada anak. Ya. Ya. Kurang berapa menit kita? Atau ini bab lain untuk pertemuan berikutnya, kita sambung dialog atau kita tambah lagi? Dilanjutkan jawab. Sambil nunggu jamnya ya. Ya, jadi pergaulan istri terhadap anak-anak itu juga diatur di dalam agama kita ya. Bagaimana cara mendidik anak supaya anak kita nanti kelak menjadi anak yang santun, yang solih, yang berakhlakul karimah, itu peran seorang ibu ya. Karena ibu adalah madrasah yang pertama. Al-ummi madrasatul ula ya. Jadi seorang ibu itu adalah sekolah pertama. Belum mengenal
luar, lingkungan luar, ibu itu yang membentuk semuanya, tingkah laku kita ya. Kemudian sifat-sifat ibu itu akan mengalir ke anaknya ya. Nah, jangan sekali-kali kita ini hanya apa istilahnya, memerintah, memberi dari lesan, tapi beri contoh ya. Itu lebih masuk, lebih mengena ya. Jadi haruslah memiliki tujuan untuk mendidik anak dengan sifat itu kasih sayang ya. Tidak boleh kita itu kasar ya, kemudian berkata-kata yang keras. Itu nanti sama kalau ibunya bahasanya kasar, kemudian ngomongnya banter, nanti jadinya anak-anak juga seperti itu. Tapi kalau ibunya lembut, saya punya ponakan-ponakan itu ya, ibunya lembut, anak-anaknya sampai dewasa itu semuanya lembut-lembut, tidak ada yang kasar. Itu karena terbentuk dari bentukan ibunda, dari buayan sampai pertumbuhan sampai menikah. Nah, itu peran seorang ibu ya. Jadi tidak perlu kita kasar, pakai mukul, pakai dan lain sebagainya. Tidak perlu ya. Itu justru membekas, nanti anak-anak kita menjadi kasar. Dan itu akan terus berlanjut kalau dia punya anak juga kasar lagi. Karena sudah melekat dalam otaknya, itulah yang ada didikan dari keluarga ya. Kemudian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa anak itu suci, kullu mauludin yuladu ala fitrah ya. Jadi anak itu dari lahir itu fitrah, suci. Nah, tinggal ibundanya yang membentuk seperti apa ya. Nah, kalau dilanjutkan di dalam hadisnya, fa'abawahu yuhawidaihi au yumasjisanihi au yunasyironihi ya. Apa dibentuk dari wong Yahudi, Majusi, Nasrani. Nah, itu orang tua yang pertama kali. Jadi pada dasarnya anak itu adalah fitrah ya, yang muncul itu kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan. Nah, tinggal kita mau mewarnai, membentuk. Ibarat anak itu seperti lempung tanah ya, mau dibentuk apa saja itu terserah yang membentuk ya. Jadi kita harus pandai-pandai menjadi seorang ibu saat mengantarkan anak-anak akan menjadi anak-anak yang sesuai yang diharapkan oleh orang tuanya, sesuai dengan hadisnya Rasulullah, yaitu mempunyai akhlakul karimah ya. Jadi kalau orang tuanya zayyinun nufusakum bil akhlakil karimah ya, menghiasi dirinya dengan akhlak karimah, tentu anaknya akan juga menjadi terbentuk dengan mempunyai akhlak yang karimah. Kemudian kewajiban yang pertama yaitu menanamkan tauhid pada anak, itu sangat-sangat fundamental, fondasi. Jadi tauhid itu ditanamkan sejak kecil. Ojo sampai orang tua itu percaya dukun-dukun, itu melekat anaknya. Anaknya sudah dapat ilmu bahwa itu syirik. Orang tuanya berlaku seperti mengerjakan kesyirikan. Anaknya sudah dapat dari sekolahan, itu bisa mengkritik orang tuanya. Syirik itu tidak boleh ya, tidak boleh. Nah, itu harus ditanamkan ya, fa'lam annahu la ilaha illallah ya. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan kecuali yang bisa disembah hanya Allah ya. Nah, kalau kita mau menjelaskan luas ya, tauhid itu ada rububiyah, uluhiyah, sifat al-asma'iyah, al-asma, kemudian fikih ya, tapi waktunya tidak memungkinkan, bisa lain hari ya. Jadi yang penting tanamkan bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, hanya Allah lah yang satu-satunya yang berhak disembah. Seperti surat Al-Ikhlas, semua sudah hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa, Allahus somad. Nah, tidak ada yang lain, kita bergantung pada Allah, bersandar pada Allah ya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu pun yang menyamainya. Lanjut Mbak. Kemudian kewajiban yang kedua yaitu memberikan pendidikan ya. Pendidikan umum boleh,
tadi tauhid, pendidikan agama lebih penting ya kepada anak-anaknya ya. Sehingga anak-anak kita nantinya itu akan menjadi anak yang tumbuh pribadinya yang kuat akidahnya, fisiknya kuat, pikirannya cerdas ya. Nah, itu ibadahnya kuat ya, pandai mengaji, menghafal Al-Quran. Nah, itu harus sedini mungkin ya, seperti Musa itu umur berapa sudah hafal Al-Quran, membawa nama harum Indonesia ya. Nah, itu luar biasa. Maka menjenengan, kalau jenengan yang enggak hafizah ya, mudah-mudahan para suaminya nanti hafid ya. Insya Allah ya. Yang penting mulai saiki berdoa ya. Doanya gimana kalau pengen punya suami yang baik? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, itu kalau saya mau cerita ada kisah-kisah nyata luar biasa, tapi waktunya tidak mencukupi ya. Nah, ini ada firman Allah ya dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi wal yakhshal ladzi la taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida ya. Dan hendaklah takut kita ya, harus takut kepada Allah, yaitu orang-orang yang sekiranya kita nanti meninggal, mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka itu khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang baik ya. Nah, ini dasarnya bahwa kita harus memberikan bekal ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum, sehingga kita tidak meninggalkan generasi yang lemah ya, lemah ekonominya, lemah fisiknya, lemah ibadahnya, lemah ilmunya ya, otaknya tidak. Iya. Nah, itu perlu persiapan ya. Jadi tidak ujuk-ujuk untuk melahirkan generasi yang segalanya itu berlawanan yang tadi, yaitu yang solih, yang taat, yang hafizah ya, di mana-mana itu menjadi tokoh. Nah, itu harus dididik dari kecil ya, dari lingkungan. Sampai seperti sekarang menjadi aktivis, kemudian masih punya putra putri nanti masih aktif, insya Allah itu seperti kader kentil istilahnya ya, nanti akan membentuk pribadinya menjadi aktivis juga sama ya. Lanjut Mbak. Kemudian kewajiban yang ketiga haruslah bersikap adil ya. Kita sebagai orang tua tidak boleh, kalau kita punya anak 2, 3 memberikan kasih sayang yang berbeda, nah itu tidak boleh, nanti menyebabkan kecemburuan sosial, kecemburuan segalanya ya, seperti kisahnya Nabi siapa? Yusuf ya. Kemudian Qabil Habil saat membunuh adiknya Habil ya. Nah, itu kan mergo ketepaan takdire sing adike lah istri cantik, masih sing oleh gak cantik. Seperti itu terjadi pembunuhan ya. Nah, bukannya itu Nabi Adam tidak ada, tapi memang wahyu dari Allah seperti itu saat itu. Cuman kita sebagai orang tua ya, adil itu tidak berarti kalau anaknya umur 6 tahun, kemudian masnya umur 12 tahun, masnya lagi diberi sangu yang sama, itu tidak. Adil dalam artian yang secara finansial itu meletakkan sesuatu pada porsinya ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Masuk area SMP ditukokno mobil kan, masih bisa nukokno belum waktunya ya. Untuk mendapatkan SIM juga harus nunggu umur berapa. Nah, itu bukan di situ letak adil, tapi pada porsinya. Tapi kalau kasih sayang harus semuanya sama ya, tidak boleh dibedakan. Nanti bilang gini, aku ki anak lemu nak sampah tabu. Kok caranya memperlakukan ibu kok lebih sayang ke adik saya? Itu ada peristiwa seperti itu, membekas sampai besar. Kok adik saya kok kreatif, saya kok biasa-biasa. Nah, dianggap ibunya tidak adil ya. Nah, itu yang harus kita hindari dalam pergaulan terhadap anak, harus berlaku adil, tidak boleh pilih kasih ya. Ini ada sedikit kisah di dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kisah ini dari Nu'man bin Bashir ya, bahwasanya ayahnya itu pernah datang ke
Rasulullah ke Nabi Muhammad. Kemudian si Nu'man ini cerita ya, sungguh aku telah memberikan berupa seorang budak ya. Maksudnya ada anaknya tiga, tapi sendiri budak cuma siji, sendiri pembantu cuma satu. Nah, ini bertanya kepada Rasulullah, kepada anakku ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apakah semua anakmu kau beri seperti anakmu yang kamu beri budak itu? Nah, kemudian Nu'man menjawab, tidak, hanya anak yang satu yang mungkin yang disayangi ya. Maka Rasulullah bertanya, apakah engkau senang? Kata Rasulullah, apabila mereka itu anak-anakmu semua berbakti kepadamu. Nah, itu pertanyaan, memberi baktinya itu sama, semua bakti semua, senang apa enggak kamu? Nah, ini pertanyaan Rasulullah kepada Nu'man. Kemudian Nu'man menjawab ya, aku mau wahai Rasulullah ya. Siapa yang enggak mau anaknya semua bakti ya? Pasti orang tua pasti senang dan mau. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu jangan kau lakukan pilih kasih, perilaku tidak adil. Di sini dari Al-Bukhari ya. Kemudian kewajiban yang keempat, haruslah membekali anaknya dengan ilmu agama ya. Tadi sudah saya sampaikan, ilmu agama, ilmu umum ya. Nah, ini dikutip dari Al-Quran ya, surat Luqman ayat 13, semua sudah hafal. Baik qala Luqmana li ibnihi bahwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim ya. Nah, itu pendidikan pertama, yaitu akidah, tidak boleh menyekutukan Allah ya. Allah satu-satunya yang berhak disembah, itu salah satu yang perlu ditanamkan ke anak-anak kita ya. Insya Allah yang lainnya nanti bisa mengikuti. Lanjut. Kemudian yang kelima adalah memberikan dan mendidik anak-anak dengan rasa kasih sayang ya. Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fa'ahdharuhum fa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim ya. Nah, ini hai orang-orang mukmin, kata Allah, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah menjadi musuh bagimu. Nah, kenapa kok menjadi musuh? Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta memberi maaf kepada mereka, maka sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Intinya kita harus mempunyai rasa kasih sayang, tidak boleh menjadi orang yang kasar dan keras terhadap anak-anak kita. Dan nanti akan tumbuh anak-anak yang mempunyai kepribadian yang unggul, yaitu berakhlakul karimah, sehingga saat dewasanya, saat menjadi apapun, dia akan memiliki akhlak yang mulia, akhlak karimah. Anak ada ini sabda Rasulullah juga, man la yarham la yurham ya, yang artinya kalau kamu tidak memberikan kasih sayang, maka Allah tidak memberikan kasih sayang. Seperti itu ya. Jadi terakhir, kita harus menjadi orang tua itu punya rasa sayang ya. Siapa yang tak sayang maka tidak akan disayang. Nah, jadi siapapun tidak akan menyayangi kita, termasuk Allah yang pencipta seluruh makhluknya. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Alhamdulillah, pada sore ini kajian setelah selesai. Jika ada imawati yang bertanya, monggo. Ada 2 pertanyaan ya Pak? Ini Bunda, yang pertama itu kalau misalnya kan tadi ada jika suami itu menuruti gimana ya, istri kan istri sama suami, nah, istrinya itu kurang bersyukur. Misalnya istrinya itu kurang bersyukur, lah ibu suaminya ini tuh tidak terlalu suka sama istrinya, jadi kayak bertengkar antara ibunya sama istrinya, sama menantunya.
Nah, terus suami ini seharusnya gitu milih siapa? Ibunya atau istrinya? Pertanyaan yang bagus. Gimana, langsung ditanggapi? Ya. Yang kedua nanti berkaitan juga. Oh iya. Istrinya itu kurang bersyukur terhadap pemberian suami, ya. Begitu ya. Kemudian mertuanya ini juga nggak suka. nggak suka dengan menantunya karena nggak mensyukuri pemberian orang tuanya. Nah, bagaimana sikap suami? Milih siapa? Yang milih kedua-duanya. Orang tuanya ya tetap harus dihormati, istrinya harus diberi pendidikan, diberi ilmu, bahwa yang sudah saya sampaikan surat Al-Isra ayat 23, yaitu harus menghormati orang tua maupun orang tua sendiri. Kemudian di dalam surat Ibrahim juga sudah hafal semua ya. Kalau tidak syukur maka Allah akan mencabut nikmatnya, ya. Yaitu suami tugasnya. Ojo istri memberi pilihan gini, bisa rumah tangganya hancur, ya. Milih aku apa milih ibumu? Ada kejadian tokoh, anaknya tokoh, kemudian yang suruh memilih ini lulusan pesantren luar biasa, suami istri. Kemudian suaminya juga kerjanya itu maton, apa ya, layak ya, layak ya, iya. Tapi ada campur tangan mertua. Jadi mertua itu non sewu ya, kita jadi orang tua, saya sudah menjadi mertua ya, itu jangan pegang remote. Maksudnya paham? Kalau anak itu sudah rumah tangga, itu tidak boleh ikut meremot mengatur, kecuali kalau dimintai pendapat. Itu baru kita cawe-cawe, urun rembuk. Nah, selagi bisa diselesaikan berdua, biar kita pura-pura nutup mata, ya. Nah, baru nanti kalau sudah membutuhkan bantuan, nasihat dan lain sebagainya, baru kita turun, kita urun rembuk. Jadi suami tidak boleh harus ya istilahnya ya wis milih ibuku, lalu wis istrinya dia anak misalnya cinta pada cintai, itu kan meskipun nikah itu dihalalkan tapi Allah tidak menyukai dan aras itu akan bergoncang, ya. Jadi tidak milih, kalau bisa orang tuanya harus tahu diri biar diselesaikan ya urusan rumah tangga anaknya. Kemudian suami harus memberikan pendidikan bahwa kalau kita mau bersyukur tentu Allah akan menambah. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jelas ya. Jadi itu tugas suami. Makanya tugas suami itu banyak, termasuk mendidik istrinya. Kalau istrinya ilmu agamanya masih sedikit, ya itu tugas suami saat sudah dinikahi. Bagaimana istri saya ini menjadi istri yang taat, yang sholihah, yang mau menerima saya apa adanya, ya itu seperti itu barangkali jawaban dari saya, ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Berikutnya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kan jodoh itu dari tangan Allah. Iya. Nah, suatu saat itu kan sudah berjodoh, sudah menikah. Nah, kemudian kalau misalnya bercerai itu jodoh asli atau gimana gitu? Ya, luar biasa anak-anak muda ya. Pertanyaannya. Karena sering terjadi. Iya. Nggih. Kalau sekiranya itu rumah tangga itu karena apa ya? Saya itu membaca itu istananya setan. Dukure setan itu apa? Jin. Jin apa? Iblis. Okay. Ya. Istananya iblis itu di lautan, nggak tahu lautan mana Allah. Nah itu para setan-setan anak buahnya itu ditugasi untuk menggoncangkan rumah tangga orang-orang muslim. Nah kalau sampai terjadi perceraian, nah itu tugas anak buah iblis itu sudah diberi kebebasan, nggak ditugasi lagi karena bisa menghancurkan rumah tangga. Nah sampai segitunya itu untuk menghancurkan rumah tangga orang-orang muslim. Itu tugasnya paling hebat, itu jin-jin yang hebat. Apa bukan jin? Iblis, anak iblis yang luar biasa. Itu untuk menghancurkan, tugasnya menghancurkan rumah tangga. Nah, ya apa nih iso aja sampai terjadi perceraian selagi tidak melanggar syariat Islam. Itu iso ditoto.
butuh pihak ketiga, orang yang disegani siapa, nanti suruh nengai dari pihak suami siapa, dari pihak istri siapa. Tapi kalau memang sudah tidak bisa, ya kalau mau mencari suami lagi, kalau bisa lebih, atau kalau mencari istri harus lebih daripada istri yang sudah bercerai itu. Karena apa? Nanti tingkat di surganya itu jangan sampai di bawahnya surga yang suami yang pertama atau istri yang pertama. Jadi kalau mau menikah lagi, carilah suami yang status agamanya, segalanya, terutama agamanya, itu harus lebih mumpuni, sehingga nanti bisa mendidik, sehingga bisa menciptakan rumah tangga yang baiti jannati, ya. Jadi nanti yang ketemu di surga itu ya yang pasangan yang terakhir. Nah, makanya kalau sampai tidak bisa direkatkan kembali, seandainya terjadi perpisahan, perceraian, maka kalau mau menikah lagi carilah yang tingkat segalanya, ilmu agamanya dan lain harus lebih tinggi, sehingga nanti di surga itu tingkatannya jangan di bawahnya suami yang pertama, tapi harus di atasnya suami atau istri yang pertama, begitu ya. Okay. Kalau enggak, daripada seperti neraka rumah itu, ya satu-satunya ya dibolehkan, tapi Allah melaknat. Ya, demikian Mbak, barangkali ada lagi? Cukup. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, akhirnya kita akhiri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kajian sore ini telah selesai yang disampaikan Ibunda Fadila dari PDA Mesir. Semoga yang disampaikan dari Ibunda ini bermanfaat bagi kita sebagai wanita yang kelak akan mempunyai rumah tangga. Bagaimana itu cara kita atau bagaimana perilaku kita terhadap suami dan anak-anaknya. Sekian, jika saya ada kesalahan dari moderator, saya Nafianti, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi bisa filhaq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.